Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Kita akan meneruskan kisah kita tentang Salman Al-Farisi. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan bagaimana Salman menebus dirinya dari perbudakan dengan bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menceritakan jasa-jasa Salman dalam perjuangan bersama Nabi. Tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang Salman, kita ingin mengulangi lagi bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan setelah kekuasaan kemudian beralih kepada Abu Bakar, Salman Al-Farisi berdiri di masjid beserta Abu Dzar Al-Ghifari beserta beberapa sahabat lain yang setia membela hak Imam Ali atas kepemimpinan. Saya ingin menyebutkan beberapa hadis dari Salman Al-Farisi dalam pembelaannya terhadap Imam Ali. Kata Salman, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushil muslimin wal i'timami bi Ali bin Abi Talib alaihi salam wal muwalati lahu. Kami pernah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap setia kepada kaum muslimin dan mengambil Imam Ali sebagai imam dan berwali kepadanya, berwilayah kepadanya. Di antara khutbah Salman di masjid itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, ala adullukum ala ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hadha Aliun akhi wa waziri wa warithi wa khalifati imamukum fa'hibbuhu li hubbi wa akrimuhu li karamati fa inna Jibraila amarani an aqula lakum ma qultu. Kata Salman, aku mendengar Rasulullah bersabda, wahai orang muhajirin dan ansor, inginlah kalian aku tunjukkan apabila kalian berpegang teguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tentu ya Rasulullah, inilah Ali saudaraku, pembantuku, pewarisku dan khalifahku, imam kalian sesudahku. Maka cintailah dia karena kecintaanku kepadanya, muliakanlah dia karena aku memuliakannya. Karena sesungguhnya Jibril memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada kamu apa yang aku sampaikan. Sulaim bin Qais satu hari duduk bersama Salman Al-Farisi, bersama Abu Dzar, bersama Miqdad. Lalu datanglah seorang lelaki dari penduduk Kufah, duduk meminta nasihat kepada mereka. Faqala lahu Salman, lalu Salman berkata kepadanya, alaika bi kitabillah falzimhu wa Ali bin Abi Talib fa innahuma al-Qur'an la yufariquhu fa ana ashhadu inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna Aliyan yaduru ma'al haqq haitsu dara wa ana Aliyan huwa as-siddiq wal faruq yufarriqu bainal haqqi wal batil. Lalu Salman memberikan nasihat kepada orang Kufah itu, hendaklah kalian berpegang kepada kitabullah dan hendaklah kamu tetap berpegang teguh kepadanya, dan berpegang teguhlah kepada Ali bin Abi Talib karena dia selalu beserta Al-Quran dan tidak berpisah dengannya. Dan aku bersaksi bahwa kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ali berputar bersama kebenaran kemanapun kebenaran itu berputar, dan bahwa Ali adalah As-Siddiq dan Al-Faruq yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Itulah sebagian di antara
beberapa hadis yang disampaikan Salman Al-Farisi, tapi seperti kita ketahui ia sampaikan kepada telinga-telinga yang tidak mau mendengar. Sehingga lantaran itu satu saat Salman juga pada pemerintahan Umar bin Khattab tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Tokoh ini dijauhkan dari Madinah, walaupun khusus untuk Salman dia diberi jabatan sebagai gubernur di Madain, sebuah kota yang letak kira-kira 30 atau 40 km dari kota Baghdad. Dan Abu Dzar berkata, Umar menyuruh aku untuk menjadi gubernur, padahal aku tidak menginginkannya. Dan kita rasanya sudah menceritakan bagaimana ketika dia menjadi gubernur karena kesederhanaannya, seorang rakyatnya menganggapnya sebagai tukang kuli, lalu menyuruh dia memikul karung goni di atas punggungnya. Dan Salman Al-Farisi dengan setia memikul karung goni itu. Sampai di tengah jalan, orang menegur lelaki itu karena mengkulikan gubernur atau menggubernurkan kuli. Lalu orang itu dengan ketakutan meminta maaf kepadanya. Dan yang menarik, saya ingin kutipkan ucapan Salman. Da'hu afakallah, kata orang itu. Lam a'rifka, aku tidak mengenal anda. Da'hu, letakkanlah barang-barang itu, mudah-mudahan Allah memaafkan anda. Tapi Salman menolaknya sampai orang itu datang ke rumahnya. Faqala qad nawaitu fihi niyyah, kata Salman, ketika aku memikul barang-barang kamu itu aku punya niat. Fala adhu hatta ablugha baitaka, aku tidak akan meletakkan barang ini sebelum sampai ke rumah kamu. Summa qala lahu, selanjutnya ia berkata kepadanya, tapi sejak ini, kata, janganlah kamu, lupa saya ceritakan, karena pakaian Salman yang sederhana, orang yang baru pulang dari pasar itu bukan saja menganggapnya kuli, bahkan mencemoohkan Salman karena kesederhanaannya dan kemiskinannya itu. Dan Salman tidak membalas cemoohan itu. Ia malah menjadi kuli dan memikul barang yang diserahkan kepadanya. Dalam hal itu Salman sebagai gubernur menjalankan apa yang oleh orang Inggris sekarang disebut sebagai public servants. Pegawai negeri adalah public servants, pelayan masyarakat. Yang mungkin ke dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan public servant itu dengan struktur bahasa Inggris saja, jadi tidak public servant, tapi harusnya kan dibalikan kalau bahasa Inggris. Black book, black hitam, book buku, jadi buku hitam, kan tidak jadi hitam buku. Tapi ini public servant kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi masyarakat pelayan, bukan pelayan masyarakat. Karena itulah para pejabat sibuk di mana-mana untuk dilayani. Salman Al-Farisi malah menjadi pelayan masyarakat yang berkhidmat kepada masyarakat. Salman itu diejek, dicemoohkan, kemudian dijadikan kuli. Nah karena itu di ujung ketika sampai ke rumahnya, Salman berkata kepadanya, aku ini udah berniat bahwa aku akan membawa barang kamu itu sampai ke rumah kamu, apapun yang terjadi. Tapi aku nasihatkan kepadamu, janganlah mencemooh orang lain setelah ini, hanya karena penampilannya. Kemudian ia berkata, dan dengan memikul barang kamu itu, aku memperoleh 3 hal. Ada 3 manfaat yang aku peroleh dengan membawa barang kamu itu. Inni alqaitu anni al-kibra. Pertama, aku meruntuhkan kesombongan dari diriku. Yang kedua, wa antu rajulan minal muslimina ala hajatih.
Dan kedua, aku membantu orang Islam untuk memenuhi hajatnya. Dengan membantu kamu itu aku meruntuhkan kesombongan dari diriku. Tidak ada obat kesombongan selain berkhidmat kepada orang-orang miskin. Dia runtuhkan kesombongannya jadi kuli. Di Jakarta saya pernah memberi nasihat kepada ibu-ibu yang hadir di pengajian saya, yang rata-rata sombong-sombong. Dan mereka punya modal untuk sombongnya. Anda pun sih bisa sombong juga, cuma nggak punya modal. Mereka punya modal kekayaan, dan kekayaan bisa membuat orang sombong. Mereka punya modal keturunan, keturunan bisa membuat orang sombong. Mereka punya modal kecantikan, kecantikan juga bisa buat orang sombong. Kemudian mereka punya pembantu yang melayani keperluan mereka setiap saat. Kadang-kadang satu rumah itu pembantunya sekian puluh. Dan kata orang kaya di Indonesia itu yang paling sombong lah di dunia. Karena mereka bisa menyewa pembantu semurah mungkin. Di luar negeri sulit orang untuk punya pembantu, kecuali di Saudi karena hubungan baik dengan TKW Indonesia. Tapi di luar negeri seperti di Amerika sangat sulit untuk punya pembantu. Saya katakan kepada mereka supaya sekali-kali, kan ada hari ibu, mestinya ada hari pembantu. Pembantu itu sekarang apa? Halusnya Pramuwisma. Hari Pramuwisma. Oh, namanya aja udah bagus. Pada hari itu pembantu suruh jadi nyonya, dan nyonya jadi pembantu untuk meruntuhkan kesombongan mereka. Tidak akan bisa dekat kepada Allah orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu saja. Walaupun zikirnya nangis-nangis sampai ke ujung langit, tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka meruntuhkan rasa takaburnya. Karena kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu saja. Dan Salman ingin merentuhkan takabur itu walaupun sebesar debu saja, karena dia sebagai gubernur, dia takut ada perasaan takabur. Maka dia serahkan punggungnya sebagai kuli dan mengangkut barang. Dan bayangkan waktu itu Salman usianya sudah sekitar 95 tahunan. Lebih mungkin. Karena ini terjadi jauh setelah Rasulullah meninggal dunia, di zaman Umar ibnul Khattab. Padahal Salman lahir sebelum Rasulullah lahir ke dunia ini. Kita sudah menceritakan beberapa riwayat tentang usia Salman Al-Farisi itu. Ada yang menyebutkan, katakan usianya dalam salah satu riwayat 250 tahun. Tapi dalam riwayat lain dia berusia 350 tahun. Dalam kitab Usulul Ghabbah, usia dia disebut 350 tahun. Pokoknya dia hidup dalam berbagai zaman. Saya tidak tahu apa ada keturunan Salman sekarang ini. Pasti keturunannya juga umurnya panjang. Umur itu kadang-kadang masalah keturunan juga. Kalau orang tuanya panjang, biasanya anak-anaknya panjang juga. Kecuali kalau ada revolusi, itu sih kepaksa umurnya jadi pendek. Kata Salman, dengan memikul barang kamu itu aku memperoleh 3 hal. Aku runtuhkan kesombongan dari diriku. Yang kedua, aku membantu sesama kaum muslimin, memenuhi keperluannya. Dan itu memenuhi keperluan kaum muslimin, membantu kaum muslimin, itu sama pahalanya, kata Ibnu Abbas, dengan 20 tahun i'tikaf di Masjid Nabi. Memenuhi keperluan kaum muslimin, itu sama pahalanya dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, seperti melakukan 1000 kali haji. Dan Salman lakukan. Pada pagi itu dia runtuhkan kesombongannya, dia bantu orang lain, dan kemudian yang terakhir kata Salman yang ketiga, wa illam tusakhirni la sakharta man huwa ad'afu minni fawaqaitahu binafsi. Dan kamu sudah mencaci maki aku tadi itu,
Sekiranya kamu tadi tidak sempat mencaci maki aku, pastilah ada korban lain yang kamu caci maki. Dan dengan menyerahkan aku sebagai korban cacian kamu, satu orang hamba lain diselamatkan dari makian kamu. Alhamdulillah karena kamu sudah memaki aku, yang lain jadi diselamatkan. Wa illam tusakhirni la sakharta man huwa ad'afu minni. Sekiranya engkau tidak memaki-maki aku, tentulah kamu akan menghina seorang lain yang lebih lemah dari aku. Lalu Allah lindungi kamu. Lalu aku jadikan diriku untuk melindungi dia. Nah, ketika kata yang pertama ketika ia jadi gubernur di Madain itu adalah, saya ulangi lagi, akrohani Umar alal imarah wa ana la uriduha. Umar memaksa aku untuk kepemimpinan, padahal aku tidak menginginkannya. Umar memaksa aku menjadi gubernur, padahal aku tidak menginginkannya. Ketika dia jadi gubernur, bukan saya tidak punya rumah dinas, bahkan tidak punya rumah dia sendiri juga. Kalau di Indonesia kan gubernur-gubernur kadang-kadang baik hati, tidak mau tinggal di rumah dinas. Dia tinggal di rumahnya sendiri, yang jauh lebih bagus dari rumah dinasnya. Salman itu malah tidak punya rumah dinas, dan juga tidak punya rumah sendiri. Kata lam yakun lahu baitun, dia tidak punya rumah. Itu dalam kitab Al-Isti'ab. Lam yakun lahu baitun wa inna makana yastazillu bil jadar wasyajar. Jadi dia itu biasanya berlindung di bawah tembok atau di bawah pepohonan. Sekiranya saya bicara di hadapan gelandangan, ini mestinya jadi idolanya para gelandangan, Salman ini. Wa anna rajulan qala lahu, lalu seorang lelaki datang menemuinya. Ala abni laka baitan fihi taskun, apakah mau saya bangunkan buat kamu rumah untuk jadi tempat tinggal kamu? Mali bihi hajah, aku tidak punya keperluan untuk rumah. Wa mazala bihi rajul hatta qala lahu ini a'riful bait alladhi yuwafiqu. Tidak henti-hentinya si lelaki itu meminta agar diizinkan untuk membuat rumah baginya. Akhirnya orang itu berkata, aku tahu deh rumah yang cocok dengan kamu. Tentu dehnya tidak ada dalam bahasa Arabnya. Aku tahu rumah yang cocok dengan kamu. Kata Salman, fasifhuli, coba sebutkan rumah yang cocok bagiku itu. Abni laka baitan idza qumta asaba ra'suka saqafah wa in anta madadta fihi rijlaik asaba al-jidara. Aku akan bangunkan kamu sebuah rumah yang kalau kamu berdiri, kepala kamu membentur langit-langit, dan kalau kamu julurkan kakimu membentur dinding atau tembok. Kata Salman, "Na'am, benar itu rumah yang aku sukai." Fabana lahu baitan kadzalik, akhirnya dibikinkanlah rumah seperti itu. Jadi seperti kotak gelandangan itu, yang kalau ke atas kepalanya menabrak. Suatu hari kata orang masuk ke Salman dan dia sedang menjadi gubernur di Madain, dan dia makan dengan makanan yang sangat sederhana yang dimasaknya sendiri. Kau lakukan ini, ta'malu hadza wa anta amir. Kau lakukan ini padahal engkau gubernur. Yajri 'alaika rizqun, mengalir kepadamu rezeki. Saya belum ceritakan bahwa Madain itu termasuk daerah yang paling subur. Jadi ketika tentara-tentara Islam dari padang pasir itu masuk ke Madain, mereka melihat bertumpuk-tumpuk makanan sampai terkagum-kagum. Semua berteriak-teriak histeris. Orang padang pasir jarang melihat hijau-hijauan, jarang melihat tumpukan makanan, tiba-tiba bertumpuk makanan di hadapannya. Mereka berteriak-teriak, wow, kata mereka, bukan main ini. Tapi Salman malah menangis. Kenapa kamu menangis? Kata Salman, kamu tidak tahu betapa banyak tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kita akan dihisab Tuhan nanti. Dan Salman tetap makan dengan sangat sederhana. Uhibbu an akula min amali yadi. Aku senang untuk makan
dari hasil tanganku sendiri. Ketika Salman mendekati kematian, ia menangis. Orang-orang bertanya kepadanya, mengapa engkau menangis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah berwasiat kepadaku, hendaklah bekal seorang di dunia ini seperti bekal orang yang sedang berada di perjalanan. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, orang melihat di rumahnya tidak ada apapun kecuali keperluan sehari-hari yang sangat sederhana. Sementara aku, kata, meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang seperti ini. Dalam satu riwayat lain, Rasulullah berpesan kepadanya bahwa sebelum ia meninggal dunia, ia akan diberi kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang di alam barzakh. Maka menjelang hari kematiannya, dan ajaibnya tahu Salman itu kapan ia akan meninggal dunia. Jadi menjelang ia meninggal dunia, ia minta dibungkus dengan kain kafan, dibawa di atas keranda, kemudian dibaringkan di kuburannya. Dan ketika ia berbaring di kuburan itu, Salman kemudian memanggil para penghuni kubur, ya ahlal kubur, antum lana salaf wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Dia manggil-manggil. Rasulullah pernah berwasiat kepadaku bahwa ada di antara kalian yang akan berkata kepadaku pada saat-saat aku ingin meninggalkan dunia ini. Dan datanglah penghuni kubur. Terjadi dialog, dibukukan dialog itu antara Salman dengan penghuni kubur. Jika seperti kita tanya lah, what is going on over there? Lagi ada apa di sana itu? Apa yang kalian lakukan? Tapi karena riwayatnya panjang, tidak saya bacakan di sini. Dan juga katanya ada semacam takhayul di kalangan para ulama. Kalau riwayat itu dibacakan di hadapan umum, itu yang membaca riwayatnya tidak lama sesudah itu meninggal dunia. Jadi saya takut itu tidak kita bacakan. Salman adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sangat dicintai oleh ahli bait Nabi. Begitu dicintainya, seperti kita ketahui, sampai ia dimasukkan dalam kelompok ahlul bait juga. Salman minna ahlul bait. Salman termasuk kami di kalangan ahlul bait. Dan saya bacakan ini sebelum riwayat-riwayat ahlul bait, riwayat yang memuji Salman dari sahabat-sahabat yang bukan ahlul bait. Dari Umar bin Khattab, itu jelas bukan sahabat ahlul bait. Ketika Salman datang dari Madain menemui Umar, Umar berkata kepada orang banyak, akhriju bina natalaqqa Salman. Marilah kita keluar semua untuk menyambut kedatangan Salman. Kata Aisyah, kana li Salman majlisun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili hatta kada yaghlibuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Salman itu punya waktu bertemu khusus dengan Rasulullah sepanjang malam. Sampai dengan begitu, kata Salman, mengalahkan kami istri-istrinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kata Abu Hurairah, kana Salman sohibal kitabain. Salman itu adalah orang yang menguasai dua kitab. Dan kata Qatadah, dia menguasai Injil dan Quran. Rasulullah menyebut Salman sebagai orang yang memiliki ilmu al-awwalin wal-akhirin. Ilmu orang terdahulu dan orang kemudian. Kata Ka'ab al-Ahbar, juga bukan sahabat ahlul bait, Salman hasya ilman wa hikmatan. Salman dipenuhi dengan ilmu dan hikmat. Nah, sekarang saya sampaikan riwayat-riwayat dari ahlul bait. Dari Imam Ali karamallahu wajhah, Salman al-Farisi mithla Luqmanul Hakim. Salman al-Farisi seumpama Luqman al-Hakim pada umat terdahulu. Kata Imam Al-Baqir alaihissalam,
La taqulu Salman al-Farisi, walakin qulu Salman al-Muhammadi. Dzalika rajulun minna ahlul bait. Janganlah kamu menyebut Salman al-Farisi, tapi sebutkanlah Salman al-Muhammadi, karena dia adalah lelaki di antara kami dari kalangan ahlul bait. Kana Salman minal mutawassimin, kata Imam Baqir. Salman termasuk orang-orang yang diberi tanda, yang menyimpan tanda-tanda tentang kesucian dirinya. Dari Mansur bin Zabarj, aku bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ja'far As-Shadiq, ma aktsaru ma asma'u minka ya sayyidi dzikra Salman al-Farisi. Betapa seringnya aku mendengar dari engkau, duhai sayyidku, duhai junjunganku, engkau seringkali menyebut-nyebut Salman al-Farisi. La taqul al-Farisi, walakin qul al-Muhammadi. Atadri ma kathratu dzikrillah? Qultu la. Qala li thalathi khilalin. Aku seringkali mendengar engkau menyebut-nyebut Salman al-Farisi. Jangan sebut al-Farisi, sebut saja al-Muhammadi. Tahukah kamu mengapa aku seringkali menyebut Salman? Tidak, karena 3 hal aku sering menyebut Salman, kata Imam Ja'far. Itharuhu hawa amiril mu'minina alaihi salam ala hawa nafsihi. Yang pertama ialah dia mendahulukan kehendak Amiril Mukminin ketimbang kehendaknya sendiri. Itu ciri pengikut setia itu. Dia dahulukan keinginan pemimpinnya dari keinginannya sendiri. Dia korbankan keinginannya demi keinginan pemimpinnya. Sayang sekali di Indonesia tidak ada latihan kepengikutan. Jadi selalu yang ada itu latihan kepemimpinan. Akibatnya, sebagaimana yang saya alami, katanya orang mau menganggap saya sebagai pemimpin, tapi yang mau mengangkat saya sebagai pemimpin, semua ikut latihan kepemimpinan. Jadi setelah mereka menjadikan saya pemimpin, mereka tidak mau mentaatinya. Tidak terbiasa jadi pengikut. Salah satu ciri pengikut yang setia, yang betul-betul agamanya itu an-nasihah, kesetiaan, adalah kesediaan mengorbankan keinginannya untuk keinginan pemimpinnya. Walaupun keliru ya, itu gerakan taslim dulu di Malaysia. Ada gerakan taslim di Malaysia, tapi sekarang udah dilarang. Gerakan kepasrahan. Dan itu pasrahnya kepada imam luar biasa. Begitu luar biasanya, sampai kalau ada yang menikah, maka itu malam pertamanya diserahkan kepada imamnya. Wah, itu keliru jelas ya. Walaupun secara pribadi hampir semua mungkin di antara kita yang laki-laki berkeinginan jadi imam itu. Tetapi walaupun itu keliru, ada satu nilai yang penting di situ, yaitu kepasrahan terhadap pemimpinnya. Ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu, ini uhibbuk ya Rasulullah, aku cinta kamu ya Rasulullah. Lalu pemuda itu pergi. Rasulullah berkata, kamu cintai aku? Iya. Bunuh bapamu, kata Rasulullah. Pemuda itu pergi. Betul-betul dia siap membunuh bapaknya. Kata Rasulullah, panggil lagi. Tidak, aku tidak disuruh untuk membunuh, agar kamu membunuh bapamu. Aku hanya ingin menguji kecintaanmu kepadaku. Dan sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Itu di antara riwayat. Asbabul wurud innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak itu. Tapi Rasulullah menguji dia, benar enggak ini cinta yang setia, cinta yang tulus itu. Kalau cinta yang tulus, dia akan korbankan kehendaknya. Dia tentu mencintai bapaknya. Tapi karena Rasulullah menyuruh membunuhnya, ya bunuh. Walaupun tidak jadi, tapi itu hanya semacam ujian saja. Saya juga dulu pernah menguji, kan saya pernah cerita, saya pernah menguji bibi saya yang tinggal di rumah saya. Sudah tua sekali dan tidak mati-mati itu. Sampai beliau itu sendiri juga sudah mengeluh.
kapan ini mau mati ini? Saya mau mati, kata dia. Dasar mau menguji apa benar-benar mau mati atau tidak. Wah, mau mati ya. Udah Wah, nih saya bawa pisau, saya sembelih Wah sekarang. Jangan, kata dia. Jadi memang tidak bisa sih. Itu hanya omong aja, mau mati. Tapi sebetulnya mau matinya juga mau mati yang tenang aja gitu. Begitu pula itu orang-orang yang katanya setia kepada pemimpinnya. Dan kita di Indonesia punya banyak riwayat pengkhianatan. Dulu ada seorang mubalig yang sangat pemberani di zaman Orde Baru. Namanya Abdul Qadir Jailani, Aki. Kalau saya tidak salah pernah jadi tokoh Bulan Bintang sebentar. Sebelum Bulan Bintang jatuh dalam pemilihan umum. Dia sering dakwah di Tanjung Priuk. Pemuda-pemuda yang mengagumi keberaniannya datang. Ustadz, kita yang akan berdiri di depan Ustadz, membela Ustadz. Ustadz Abdul Qadir Jailani itu pulang, diiring oleh pemuda-pemuda itu, yang pemberani-pemberani itu. Datang tentara, baru muncul tentara, seluruh pemuda itu berlarian. Dan Abdul Qadir Jailani ditinggalkan sendirian, dipukuli oleh tentara waktu itu. Pemudanya berlarian semua, para pecinta yang menyebalkan itu. Ya. Dulu pernah juga ada kepada seorang di sini. Saya tidak mau sebutkan namanya. Ustadz, aku ini cinta kamu Ustadz. Laki-laki ini. Udahlah, jangan ngomong cinta. Apalagi yang mengatakannya laki-laki. Kalau yang mengatakannya perempuan, ya tidak diuji juga, tidak apa-apa. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, aku mencintai Salman karena 3 hal yang ada dalam dirinya. Satu, itu kesetiaannya sebagai pengikut, karena dia mendahulukan hawa amiril mukminin ala hawa nafsihi. Dia dahulukan keinginan amiril mukminin di atas keinginannya sendiri. Kalau di sini ada Ustadz Khalid, mungkin saya akan mengatakan saya mencintai Ustadz Khalid itu karena 3 hal. Pertama, karena dia mendahulukan akhlak di atas fikih. Tapi yang keduanya kita lanjutkan dengan Salman. Wathaniyah, yang kedua, mengapa aku mencintai Salman, kata Imam Ja'far, hubbuhu lil fuqara'i wa ikhtiyaruhu iyyahum ala ahli tharwati wal adad. Karena kecintaannya kepada fakir miskin, dan karena ia memilih untuk bergabung dengan orang fakir miskin itu ketimbang bergabung dengan orang-orang yang kaya raya. Itu yang kedua yang menyebabkan kami Ahlul Bait mencintai Salman Al-Farisi. Wasalifah, dan yang ketiga, mengapa kami mencintai Salman, hubbuhu lil ilmi wal ulama. Inna Salman kana abdan solihan hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang ketiga, kami mencintai Salman karena kecintaannya kepada ilmu dan karena kecintaannya kepada ulama. Salman adalah seorang hamba yang soleh, yang kecenderungannya untuk pasrah kepada kebenaran, dan dia tidak termasuk kepada orang-orang yang musyrik. Itu 3 hal memang, 3 sifat utama dari Salman. Satu, dia menjadi pengikut yang setia kepada imamnya. Kedua, kecintaannya kepada fakir miskin, dan dia memilih hidup bersama mereka. Dan yang ketiga, kecintaannya kepada ilmu dan kecintaannya kepada para ulama. Seluruh hidupnya adalah mencari ilmu, mencari kebenaran. Saya kira sekira ini kita punya banyak Salman ini. Mestinya ini jadi ideologi Masjid Salman itu. Sayang, saya sekarang sudah tidak pernah lagi ke Masjid Salman. Mestinya itu jadi ideologinya mahasiswa-mahasiswa di Masjid Salman. Bayangkan kalau ada Salman-Salman yang keluar dari masjid itu, yang mencintai ilmu, mencintai fakir miskin, jadi pengikut-pengikut yang setia kepada pemimpinnya. Dan kalau saudara-saudara menjalankan apa yang disebutkan oleh Salman itu, mendahulukan keinginan pemimpin kamu daripada dirimu sendiri, yang kedua mencintai fakir miskin, dan yang ketiga mencintai ilmu, saudara pun akan berusia panjang. Mungkin tidak nyampe kalau 350 tahun.
Tapi usia saudara panjang. Sekarang ada beberapa bukti ilmiah bahwa orang yang bergaul dengan fakir miskin hidupnya lebih bahagia ketimbang orang yang bergaul dengan orang yang lebih kaya dari dia. Kalau tidak percaya, boleh lakukan percobaan. Kemarin saya kedatangan 2 dokter dari Palembang. Dulu katanya waktu menjadi mahasiswa, 2 dokter ini pinter-pinter sebagai mahasiswa kedokteran. Ada kawannya yang lain yang lulusnya pas-pasan. Sebagian itu didongkrak lulusnya itu. Setelah lulus, itu yang didongkrak-dongkrak itu semua kaya raya dan ganti-ganti mobil. Dan dokter yang 2 itu tetap sederhana. Jadi saya lagi mengeluh karena mobil Taruna saya itu kuplingnya itu keras sekali dan saya menggerutu. Lalu salah satu dokter menjawab, satu-satunya mobil yang saya miliki ambulan, tadi. Dan dia sering datang ke tempat kerjanya itu pakai angkot. Pakai angkot, dan kalau susternya tanya, kok dok pakai angkot? Saya lagi dilarang untuk nyetir sendiri, kata dia. Yang satu lagi juga begitu. Dengan permohonan maaf kalau ada anaknya hadir di tempat ini. Waduh, saya bahagia betul dibandingkan dengan mereka ini dokter, tapi tidak punya kendaraan, sementara saya punya. Jadi beruntunglah saya, karena saya bergaul dengan dokter-dokter yang tidak kaya. Coba kalau saya bergaul dengan dokter-dokter yang kaya-kaya, menderita saya. Kemarin Miftah bawa mobil Verosa ke sana, ke Jakarta. Verosa itu jalan dengan baik, tapi setiap 1 jam sekali harus dikasih minum. Seakan-akan dia berjalan di padang pasir. Sampai sana mengepul dari mesinnya itu. Kita perbaiki, tapi tidak bisa baik-baik juga sampai sekarang. Dengan mobil yang seperti itu, berapa hari yang lalu, saya datang ke rumah Arifin Paniogoro. Arifin Paniogoro itu orang yang kaya raya di Indonesia itu. Punya perusahaan-perusahaan minyak sampai di Kazakhstan, di Sudan. Itu orang yang setiap kali dia menarik nafas, sekian puluh juta masuk ke rekening dia. Dan saya datang ke situ dengan salah seorang tokoh militer juga. Itu kita datang terlambat. Saya ini jangankan menemui raja di dunia ya, menemui raja alam semesta saja suka terlambat. Apa haknya raja di dunia ini harus saya datangi tepat waktu? Jadi saya datang terlambat, dan karena terlambat saya tidak tahu, jadi masuk aja mobil itu langsung ke pelataran dia. Padahal perwira militer itu memparkir mobilnya di luar. Saya masuk aja lah, bergabung dengan mobil-mobilnya Arifin Paniogoro. Dan nyata benar bedanya ya. Begitu saya lihat mobil itu, Verosa itu dibandingkan dengan itu, menderita saya luar biasa. Nah, jadi kita menderita karena kita bergaul dengan orang-orang kaya. Di antara hal yang membuat hati kita beku, kata Rasulullah SAW, ialah banyak bergaul dengan orang-orang kaya. Salman memilih bergaul dengan orang-orang miskin, karena itu hidupnya lebih bahagia. Karena itu saya memilih tetap aja ngaji di sini di Al-Munawwaroh itu. Hitung-hitung dapat kesempatan bergaul dengan orang-orang miskin. Kalau kita banyak bergaul orang miskin, hidup kita lebih bahagia. Boleh dicoba. Dan kalau kita bahagia hidupnya, kita lebih sehat. Dan kalau kita lebih sehat, lebih panjang usia. Dan kedua juga yang membuat orang panjang umur. Otak juga yang memprogram warna kulit kita. Kalau kita marah dan sebagainya, itu semua diatur di otak. Seluruh pekerjaan tubuh kita dikendalikan di otak itu. Dan kalau otak itu terus-menerus dipakai, jadi dia berfungsi dengan sangat lancar. Dan karena itu juga tubuhnya akan menjadi lebih sehat. Kalau Anda rajin mempelajari ilmu, Anda akan memiliki tubuh juga yang lebih sehat. Sebagaimana percobaan Rosenzweig dari tikus-tikus. Itu tikus yang banyak belajar, usianya lebih lama dari tikus yang jarang belajar.
Tikus yang tidak pernah belajar, kalau usianya sama-sama ini, tapi tubuhnya sangat rentan, cepat sekali menjadi tua. Dan saya bertemu dengan beberapa orang yang sangat sehat. Saya baru pulang dari Magelang, turun dari pesawat deraya lah. Pesawat deraya itu kecil, suara mesinnya kedengaran dari dalam itu. Dan kalau hujan turun lebat, itu goncangan pesawat itu merupakan latihan kesabaran. Di samping saya ada seseorang yang kalau saya tidak salah usia sekitar 75 atau 80 tahunan, tapi masih gagah, pakai dasi. Dan dalam goncangan-goncangan itu dia masih tenang aja. Saya pikir saya dalam hati, ya pastilah dia tenang, toh tidak jatuh dari pesawat juga, meninggal juga. Ya. Tapi kalau saya sih masih lama kayaknya gitu. Dia turun dari pesawat itu, dia bawa barang-barang, dia bawa sendiri. Kelihatannya masih tegap. Dan orang itu kemarin di Jakarta beberapa hari yang lalu ketemu lagi. Dan masih berpikir sangat jernih. Mengapa? Pertama karena dia guru besar. Dan dia itu, he is guru besar. Dia guru besar. Karena ada orang yang dia pernah jadi guru besar. Dia pernah jadi guru besar. Artinya dia diangkat jadi guru besar, tapi tidak memanfaatkan ilmunya, Anda gunakan otaknya. Sama seperti banyak di antara Anda yang pernah jadi sarjana. Setelah itu Anda tidak menggunakan kesarjanaan Anda lagi. Otak Anda tidak dipakai untuk mencari ilmu aja. Cuma pernahlah jadi sarjana. Kalau dia tidak, he is professor. Bukan he has been a professor. Dia seorang profesor, seorang guru besar. Dia sekarang jadi rektor di Universitas Jayabaya di Jakarta. Pada saat yang sama dia menjadi konsultan untuk perbaikan konstitusi di DPR. Dia dipenuhi dengan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah. Dan orangnya masih tetap tegap dalam usianya lebih dari 75 tahunan. Itu karena dia gunakan otaknya. Itu sebabnya Salman berusia lama. Karena dia mempelajari ilmu terus-menerus. Hubbuhu lil ilmi wal ulama. Karena kecintaannya kepada ilmu dan para ulama. Kalau saya rada nyombong, yang seusia saya udah banyak yang meninggal dunia. Saya masih hidup, alhamdulillah. Dan kalau kepala digunduli, masih kelihatan rada trendy dalam usia tua gini ini. Jadi kata aku cintai Salman karena 3 hal ya. Kecintaannya kepada pemimpinnya sampai dia dahulukan kepentingan pemimpinnya dari dirinya. Kedua, kecintaannya kepada fakir miskin dan hidup bersama mereka. Dan yang ketiga, kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Salman itu bukan orang Arab, jelas kan? Dia orang Persia dan pernah jadi budak belian. Tapi dia mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Sampai dihitung Rasulullah sebagai bagian dari Ahlul Bait. Untuk menunjukkan bahwa di dalam Islam, keturunan bukanlah ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan adalah akhlak dan ilmu. Ini ada satu peristiwa ketika Salman mengajarkan para sahabatnya untuk meninggalkan kebanggaan terhadap keturunan. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir, hadisnya berbunyi begini: Jalasa jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yantasibuna wa yaftakhirun wa fihim Salman rahimahullah. Faqala lahu Umar, ma nasabuka anta ya Salman? Ma asluk? Ana Salman bin Abdullah. Kuntu dallan fahadani Allahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Kuntu ailan fa'aghnani Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Wa kuntu mamlukan fa'ataqani Allahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Fahadha hasabi wa nasabi ya Umar. Satu kelompok sahabat Rasulullah lagi berbangga-bangga dengan keturunan mereka.
Kebiasaan Arab berbangga-bangga dengan keturunan itu bersambung sampai sekarang. Ini juga sahabat Nabi berkumpul dan membanggakan keturunannya, yantasibun, nyebut-nyebut nasab mereka, wa yaftakhirun, dan menyebutkan kebanggaan nasab mereka itu. Sampai di dalam bahasa Arab, kata nasab juga disebut murodifnya, sinonim nasab itu hasab. Sinonim persamaan kata dari nasab itu adalah hasab. Hasab itu berasal dari kata hasiba yahsabu, hasaban wa husbanan, yang artinya menghitung. Orang itu kalau membanggakan keturunan, dia menghitung-hitung. Pertama dia hitung silsilahnya sampai ke berapa, kemudian dia hitung jasa-jasa orang tuanya. Karena itu di dalam bahasa Arab, nasab juga disebut hasab. Jadi ini orang-orang lagi membangga-banggakan ini keturunannya. Dan di situ ada Salman Al-Farisi yang tidak jelas asal usulnya, orang asing. Faqala lahu Umar, Umar berkata kepadanya, "Hei Salman, apa nasab kamu? Man nasabuka anta ya Salman?" Kalau sekarang, ibnu man anta? Anak siapa kamu? Ma asluk? Apa asal usulmu? Lalu Salman berkata, "Ana Salman bin Abdillah." Aku Salman, anak hamba Allah. Dahulu aku sesat, lalu Allah tunjuki aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dahulu aku miskin, lalu Allah kayakan aku karena Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dahulu aku budak, lalu Allah membebaskan aku karena Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Fahada hasabi. Dia hitung-hitung kan? Hada hasabi, ini hasabku, wa nasabi, dan ini nasabku ya Umar. Wahai Umar. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkanlah di depan Rasulullah tentang Salman, apa yang diucapkan oleh Umar dan apa jawaban Salman kepadanya. Jadi dilaporkanlah percakapan ini kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, inna hasabal mar'i dinuhu wa muruwatahu khuluquhu wa aslahu aqluhu." Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Rasulullah, "Hei orang-orang Quraisy, sesungguhnya kemuliaan keturunan seorang itu adalah agamanya. Nasab yang sebenarnya dalam Islam adalah agamanya. Dan kemuliaan seorang manusia adalah akhlaknya. Dan asal usulnya manusia adalah akalnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, hei manusia, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Supaya kalian saling mengenal. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa." Kemudian datanglah Rasulullah menemui Salman. "Ya Salman, innahu laisa li ahadin min haula alaika fadlun illa bitaqwallah. Faman kunta atqa minhu fa anta afdalu minhu." Hei Salman, mereka itu tidak lebih utama dari kamu sedikit pun, kecuali karena ketakwaan kepada Allah. Kalau kamu lebih takwa dari mereka, kamu lebih mulia dari mereka. Walaupun asal usul kamu tidak jelas, walaupun keturunan kamu tidak jelas. Saya takjub bahwa ajaran Islam yang begitu tegas dalam perkembangan zaman berangsur-angsur menghilang. Dan orang mulai lagi membanggakan keturunannya. Saya tidak tahu sejak kapan agama Islam ini melenceng begitu jauh dari ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akhiri sampai di sini dan kita insyaallah akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan kisah orang setia lainnya, yaitu Al-Miqdad bin Amr. Oh, tapi sebelum itu, supaya ada nyambung dengan Miqdad ini, tapi berkaitan dengan keturunan itu, ada satu riwayat tentang Miqdad
Miqdad itu kan juga budak belian yang tidak punya kabilah yang membelanya, tapi kemudian Rasulullah bebaskan dan Rasulullah kawinkan Miqdad dengan Dibaah dari keluarga Zubair, dari keluarga Abdul Muthalib, dari keluarga Syarifah. Kemudian Rasulullah berkata, aku kawinkan Miqdad dengan Dibaah bin Jubair bin Abdul Muthalib, dan aku kawinkan Zaid bin Harithah dengan Zainab, untuk mengajarkan kepada umat manusia bahwa kemuliaan manusia terletak dalam ketakwaannya, bukan pada keturunannya. Dan untuk mengakhiri pembicaraan ini sambil menyambung nanti kepada Miqdad, saya kisahkan ini seorang sahabat yang kayaknya tidak begitu dikenal. Tapi kisah ini ada pada saat atau sebagai tunjangan kepada pembicaraan tentang Miqdad. Ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Qummi rahimahullah dalam kitab Safinatul Bihar, juz ke-1 halaman 143. Ada seorang sahabat bernama Juwaibar atau Juwaibir. Dia ini dari penduduk Yamamah. Dia masuk Islam dan Islamnya itu bagus. Kana rajulan qasiran zamiman muhtajan ariya. Orangnya itu pendek, selain pendek jelek lagi. Miskin, pakaiannya compang-camping. Wa kana min qubahis Sudan. Dia termasuk orang hitam yang paling jelek. Fadammahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lalu Rasulullah memeluknya. Rasulullah membawanya, memeliharanya. Rasulullah memeluk dia karena keterasingannya dan karena kecompang-campingannya. Rasulullah sering menghidangkan makanan kepadanya. Faqala lahu yauman, satu hari Rasulullah berkata kepadanya, "Lau tazawwajta imra'atan fa'afafta biha farjak wa 'anatka 'ala dunyaka wa akhiratik." Kata Rasulullah, alangkah baiknya kalau kamu menikah supaya memelihara kehormatan kamu dan supaya perempuan itu membantu kamu untuk dunia kamu dan akhirat kamu. Kata Juwaibir, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, may yarghabu fiyya. Siapa yang bakalan mau kepada aku? Fa wallah ma min hasabin wala nasabin wala malin wala jamalin. Fa ayyatum ra'ah targhabu fiyya. Ya Rasulullah, saya ini bukan berasal dari keturunan baik-baik. Tidak ada hasabnya, tidak ada nasabnya, tidak ada harta, tidak ada rupa. Maka mana ada perempuan yang menginginkan aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Juwaibir, innallaha qad wada'a bil Islam man kana fil jahiliyyati syarifa wa sarrafa bil Islam man kana fil jahiliyyati wadi'a. Ma a'lamu ya Juwaibir li ahadin minal muslimina 'alaikal yawma fadlan illa liman kanat atta minka wa atwa." Hei Juwaibir, sesungguhnya Allah sudah merendahkan dalam Islam orang yang dahulu mulia pada zaman jahiliyah dan memuliakan dalam Islam apa yang dahulu rendah di zaman jahiliyah. Dan wahai Juwaibir, aku tidak tahu di kalangan kaum muslimin hari ini satu keutamaan pun kecuali buat orang yang lebih takwa dari kamu dan yang lebih taat dari kamu. Kamu ini orang yang taat dan aku tidak ada yang melihat ada orang lebih mulia dari kamu selain orang yang lebih takwa dari kamu. Intalik ya Juwaibir ila Ziyad bin Lubaid fa innahu min asrafi bani Bayadah hasaban fihim. Sekarang berangkatlah kamu hai Juwaibir kepada Ziyad bin Lubaid. Dia ini Bani Bayadah yang paling mulia keturunannya. Katakan kepadanya, aku utusan Allah kepadamu. Ini Rasulullah ilaik.
Dan Rasulullah menyuruh agar engkau mengawinkan anakmu kepadaku, agar anakmu yang bernama Ad-Dalfa kepadaku. Maka berangkatlah Juwaibar dan melaksanakan perintah Rasulullah itu. Ziyad itu terkejut itu mendengar Rasulullah mengirimkan calon menantu yang kalau sekarang mungkin seperti alien IT. Fantalaqa Ziyad ila Rasulullah sallallahu alaihi wa qala ya Rasulullah nahnu la nuzawwij alaihi illa akifa'ana minal ansar. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menikahkan orang kecuali yang satu kufu dengan kami di kalangan Ansor. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ya Ziyad, Juwaibir mu'min wal mu'min kufuwul mu'minah wal muslim kufuwul muslimah fazawijhu ya Ziyad wala targhab anhu. Fazawazahu Ziyad ala sunnatillah wa sunnati rasulih. Kata Rasulullah, hei Ziyad, Juwaibir ini mukmin dan mukmin itu kufu untuk setiap mukminah. Muslim itu kufu untuk setiap muslimah. Kawinkanlah hei Ziyad, janganlah kamu berpaling dari dia. Lalu Ziyad mengawinkannya berdasarkan sunnatullah. Untunglah Ziyad itu juga punya kepengikutan, bukan watak kepemimpinan saja. Dia juga punya watak kepengikutan. Dia kawinkan itu karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikawinkanlah dia berdasarkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya. Dibayarkan maharnya dan kemudian dipersiapkanlah segala-galanya untuk pernikahan itu. Summa arsalu ila Juwaibar. Kemudian mereka bertanya kepada Juwaibir ini, alaka manzilun nasuquha ilaik? Kamu punya rumah enggak supaya kami antar pengantin perempuan itu ke rumah kamu? Wallah mali min manzil, demi Allah aku tidak punya rumah. Akhirnya mereka mempersiapkan rumah, mempersiapkan wahayya'u laha manzilan wa firasyan wa mata'an. Mereka siapkan rumah, tikar, furniture, jadi fully furnished. Wa adkhala Juwaibir 'alaiha mu'tamman falamma ra'aha nazarul bait wa mata warihan thayyibatan qama ila zawiyatil bait falam yazal talian lil Qur'an. Ketika Jubair masuk, dia masuk ke rumah pengantin perempuan itu, Ad-Dalfa itu di rumahnya, dia masuk dalam keadaan memakai amamah. Ketika dia melihat apa yang ada di rumah itu dengan segala perlengkapan rumah itu dan wangi-wangian yang harum, dia kemudian pergi menuju sudut rumah dan tidak henti-hentinya dia di situ membaca Al-Quran, ruku dan sujud sampai terbit fajar. Wa kadzalika fa'ala fi lailati tsaniyah wa tsalitsah. Jadi malam pertamanya yang seharusnya malam pengantin, dia gunakan di sudut rumah untuk baca Quran, ruku dan sujud. Malam kedua juga begitu, malam ketiga juga begitu. Syukron lillahi ta'ala, karena dia ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Falamma kanat aila lailatul rabi'ah dana minha wa kallamaha. Barulah pada malam yang keempat dia mendekati, mempelai perempuan itu. Wa dakhala fi firashiha, dan seterusnya itu tidak saya terjemahkan. Summa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwah wa ma'ahu Juwaibar fastashhada rahimahumullah. Tapi keesokan harinya Rasulullah pergi berperang dan bersamanya Juwaibar atau Juwaibir, dan syahidlah dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama kana fil ansari ayyuma anfaqa minha ba'da Juwaibir. Tidak pernah katanya ada janda di kalangan orang-orang Ansor yang begitu diminati orang seperti jandanya Juwaibir. Itu ujung kisahnya menarik. Fama kana fil ansor ayyuma anfaqa minha ba'da Juwaibar. Anfaqa katanya ini dijelaskan artinya ayyim atau ayyim adalah allati mata anha zaujuha, janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa nafaqa syai'u raghiban nasu fihi.
nafaqo sesuatu berarti katanya orang sangat menginginkannya. Wal murad yang dimaksud kasratur raghibina fi zawajiha, begitu banyaknya orang berminat kepadanya, kepada ad-dalfa. Itu karena perkhidmatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perkhidmatannya kepada suaminya apapun keadaannya. Dan saya kira Ziyad juga memperoleh pahala luar biasa karena dia mengorbankan seluruh untuk menegakkan satu kriteria kemuliaan di dalam Islam. Satu-satunya kriteria kemuliaan dalam Islam, yaitu ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Tradisi ini alhamdulillah masih dijalankan. Sayangnya bukan oleh para pengikut Ahlul Bait, tapi oleh harokah-harokah, gerakan-gerakan di sekitar kita. Yang biasanya kalau imamnya mengawinkan dia kepada siapapun, pengikutnya dengan taat mematuhinya. Sayangnya itu bukan pengikut-pengikut aku. Wah, pengikut aku itu aku minta aja untuk aku kawini, tidak mau diserahkan. Apalagi untuk dikawinkan kepada orang seperti Juwaibar yang kana qasiron, zamiman, muhtajan, arian. Apalagi kalau dikasih udah hitam, pekat, buruk rupa lagi. Sehingga kalau orang menulis hadis itu seakan-akan dia memaki-maki, padahal bukan memaki-maki, dia sedang menceritakan fakta. Silakan kalau ada pertanyaan. Semoga Ustadz berumur panjang. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Amalan apa agar banyak rezeki? Satu, cari bisnis yang menguntungkan. Kalau tanya amalan apa yang bisa mendatangkan rezeki, amalan yang paling banyak mendatangkan rezeki adalah memberi, bersedekah. Give in order to, banyaklah memberi. Baca buku One Minute Millionaire itu. Itu lebih banyak kita memberi, lebih banyak juga rezeki akan datang kepada kita. Dan saya udah percaya sekarang ini, alhamdulillah. Saya ini sebetulnya, Ami itu ketika daftar di Unpad, diberi formulir, dia bingung kerjaan bapaknya apa. Lalu saya bilang, saya tidak punya kerjaan emang. Tapi dia tidak punya pekerjaan, tapi dia mengaku penghasilannya banyak. Pekerjaan saya mungkin paling banyak bersedekah. Dan itu akan mengundang rezeki lebih banyak. Amalan apa yang akan memperbanyak kemiskinan? Suka mengemis, suka meminta-minta. Apalagi minta sedekahnya sama ustadz. Itu akan memperbanyak kemiskinan. Cara mengatur manajemen waktu, ya, ada buku tentang manajemen waktu. Cara mengatasi malas membaca. Mulailah baca buku-buku komik. Baca aja buku komik. Biasanya kita malas membaca, satu, kalau yang kita baca tidak menarik. Tidak bisa dipaksakan. Ini harus rajin, harus baca. Kalau tidak menarik, tetap aja malas. Saya juga gitu kok. Saya kalau dikasih buku, ini tolong Pak baca, suruh diedit. Kalau tidak menarik, malas saya baca. Tapi kalau menarik, saya baca walaupun dilarang. Mungkin ada juga salah satu cara untuk melatih malas membaca, bacalah yang dilarang. Orang itu biasanya suka membaca apa yang dilarang baca. Yang kedua, mengatasi malas beribadah. Nah, itu juga problem saya. Sampai sekarang saya tidak bisa mengatasi malasnya saya beribadah. Malas belajar. Cara mengatasi malas belajar, cintailah guru Anda. Cintai dengan kecintaan yang tulus. Itu insya Allah belajarnya jadi rajin. Kamu adalah sebaik-baiknya yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bagaimana tafsir ayat tersebut pada zaman sekarang yang plural, dikaitkan dengan ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagaimana tafsir ayat tersebut pada zaman sekarang yang pluralistik? Nah, kita semua bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukan hanya untuk kaum mukminin saja, juga buat yang bukan mukmin. Kalau ayat itu dihubungkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu bahwa lebih-lebih lagi terhadap sesama kaum mukminin. Bagaimana konsep sufi tentang matilah kamu sebelum mati?
Konsep sufi masuk ke kuburan dulu, kemudian dibacakan talqin dan ditahlilkan. Setelah itu buru-buru dibuka lagi, khawatir mati beneran. Itu Jalaluddin Rumi di dalam Masnawi Ma'nawi, cerita tentang mati sebelum mati. Jadi Anda baca aja buku dia. Ustadz, apakah ritual agama lebih produk budaya atau wahyu, perintah dari Tuhan? Tergantung ritual agamanya apa. Ritual arba'in dengan pukul-pukul begini ini, itu produk budaya. Atau acara Asyura dengan melansuna, itu jelas produk budaya. Tapi kalau sholat, itu tidak produk budaya sholat itu. Itu berasalkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, saya senang bermain sepak bola. Ini Miftah, kamu yang tanya? Saya senang bermain sepak bola, tetapi dalam waktu-waktu tertentu saya sering kecelakaan seperti luka kaki, resiko itu. Bergeseran tulang punggung, dan yang terakhir saya kena sikut dan mulut saya robek sehingga gigi saya tanggal. Melihat kejadian itu semua, kakek saya menyarankan untuk memasang susuk guna melindungi diri dari kecelakaan. Saya tidak ingin meninggalkan sepak bola. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah saya memasang susuk tersebut dengan maksud untuk melindungi diri dari kecelakaan? Boleh, boleh. Boleh masang susuk. Boleh. Masang susuk boleh. Tulang kita patah dimasukkan talk ke 8 boleh itu. Kalau susuk dilarang, itu dokter juga dilarang memasukkan itu ke dalam itu untuk memperkuat tulang, kan kadang-kadang dimasukkan di operasi. Susuk lebih kecil dari itu yang dipasang dokter. Dokter itu besi kadang-kadang dipasang di situ. Dan itu boleh kan? Susuk juga boleh. Apa memasang susuk itu tidak musyrik? Nah, tidak ada hubungannya dengan musyrik. Itu hubungannya dengan sepak bola. Musyrik itu kalau menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh melindungi diri kita dengan cara lahir, misalnya pakai sepatu. Kalau bisa supaya itu pakai baju besi aja main sepak bolanya. Bisa juga itu. Dan Anda akan terlindung. Ada orang ngikut Anda yang disikut baju besi, sikut dia yang pecah. Apakah sama kawin kontrak dengan nikah mut'ah? Tidak. Yang satu namanya kawin kontrak, yang satu namanya nikah mut'ah. Jika hal tersebut berbeda, apa perbedaannya? Perbedaannya, kawin kontrak itu bahasa Indonesia dan nikah mut'ah itu bahasa Arab. Bagaimana menurut hukum Islam, sah atau tidak? Bergantung bagaimana cara kawinnya. Kalau cara kawinnya mengikuti aturan di dalam fikih, dia sah. Kalau misal kawin kontraknya itu atau nikah mut'ahnya itu tidak mengikuti aturan Islam, ya dia tidak sah. Walaupun yang ngomongnya ustadz, tapi kalau tidak mengikuti aturan Islam. Misalnya ada seorang perempuan dipaksa-paksa langsung diberitahu, kamu sebetulnya udah kawin dengan aku udah niatkan di dalam hati, kamu sudah kawin. Lah aku nggak tahu kapan aku dikawini. Nggak, pokoknya kamu udah kawin. Itu tidak sah. Walaupun ustadz yang ngomongnya, itu tidak sah. Contoh kasus, ada seorang warga negara asing bekerja di Indonesia dalam waktu tertentu, lalu dia melakukan kawin kontrak dengan wanita Indonesia yang beragama Islam. Untuk sahnya perkawinan tersebut, maka warga negara asing itu berpindah agama dan perkawinan tersebut dilakukan melalui hukum Islam. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pewarisan anak yang dilahirkan dalam kawin kontrak tersebut jika ayahnya berpindah kembali ke agama asalnya? Kalau ayahnya kembali lagi ke agama asalnya, dia anaknya tetap mendapat warisan. Yang tidak dapat warisan itu kalau anaknya beragama lain, bapaknya Islam, itu anaknya tidak berhak mewarisi apapun. Tapi kalau bapaknya kafir, anaknya Islam, anaknya berhak. Itu pembelaan Islam terhadap pengikut agamanya. Itu kan menguntungkan orang Islam. Artinya kalau anaknya Islam, bapaknya kafir, dia berhak mendapat warisan dari bapaknya. Tapi kalau bapaknya Islam, anaknya kafir, dia tidak dapat warisan dari bapaknya. Tidak boleh harta orang Islam pindah kepada orang kafir. Tapi boleh harta orang kafir pindah sama orang Islam.
Ustadz, saya pernah dengar dari teman-teman kalau Hidayat Nur Wahid jadi presiden, maka orang-orang Syiah yang ada di Indonesia akan diusir atau dihapus ajaran Syiah itu. Bagaimana tanggapan Ustadz? Mungkin aja. Soalnya Pak Hidayat Nur Wahid itu sudah menulis buku ensiklopedia Syiah, 2 jilid, tebal, ada di perpustakaan Mutahari. Dan isinya menganggap Syiah itu adalah kafir, murtad dari agama, musyrik. Pokoknya sebut aja kata-kata yang paling buruk. Itu semua ada dalam buku itu tentang Syiah. Tapi saya tidak yakin Nur Wahid akan melakukan itu, walaupun menulis buku itu. Saya sering mancing-mancing kalau diskusi supaya dia nyerang Syiah, tapi tidak pernah nyerang Syiah. Malah tadinya saya kira PKS itu adalah partai kelompok Syiah. Pak Ustadz, bagaimana mengimplementasikan ilmu amal dan akhlak kita? Ikuti pengajian ini seterusnya. Apa maksud Imam Ali bahwa obat dapat ditemukan dalam dirimu dan penyakit dapat ditemukan dalam dirimu? Sungguhnya dirimu adalah wujud alam semesta. Itu juga memerlukan pembahasan yang sangat panjang. Bagaimana menghilangkan lintasan pikiran negatif dan menyesuaikannya dengan iradat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pertanyaannya hakikat semua ini. Saya tidak bisa jawab dengan singkat, mohon maaf. Dan saya juga memang tidak tahu jawaban yang baik untuk pertanyaan sebagus itu. Kata Imam Al-Ghazali, ciri orang mengerti ialah dia tidak menjawab seluruh pertanyaan. Saya punya anak laki-laki, pada saat usia 40 hari, diadakan syukuran potong rambut. Setelah ditimbang berat rambutnya, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus disesuaikan dengan harga emas tersebut? Apa hukumnya bila tidak dilaksanakan? Dikodo aja, dilaksanakan, ditimbang, dan bayar dengan harga emas sekarang ini. Kalau tidak dilakukan, ya dosa juga. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua saya tinggal ibu, beliau berpenghasilan hanya dari pensiun bapak almarhum. Apakah boleh saya membantu beliau tanpa sepengetahuan suami dikarenakan kondisi suami yang kurang dermawan? Saya bekerja dan berpenghasilan, jadi kalaupun saya membantu pakai uang saya sendiri, oh tentu saja boleh. Apalagi pakai uang sendiri. Pakai uang suami juga boleh. Saya pernah bilang sama ibu, kalau suami itu bakhil, boleh mencuri itu. Dari saku suaminya. Boleh mencuri untuk istri itu. Istri punya hak dalam penghasilan suaminya. Dan kalau hak dia itu kemudian disumbangkan untuk ibunya, bapaknya, untuk orang tuanya, boleh. Tanpa seizin suami sekalipun. Kalau uang itu sudah diberikan suami kepadanya. Kalau uang itu sudah diberikan suami kepadanya, boleh. Tidak harus selalu izin suami. Ustadz, apa maksud hadis cintailah wanita karena keturunannya, kekayaannya, kecantikannya, dan keimanannya? Ini pemutarbalikan hadis. Hadis yang sebenarnya bunyinya begini. Dicintai wanita itu, dinikahi wanita itu, tunkahul mar'ah lihasabiha wa maliha wa jamaliha fadfar dzatad-din. Perempuan itu dinikahi karena keturunannya, karena hartanya, dan karena kecantikannya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kata Nabi. Nanti diberkati hidupmu. Gitu. Bukan perempuan dia harus dicintai karena keturunannya. Memang biasanya perempuan itu dinikahi karena keturunannya, karena kecantikannya, karena hartanya. Dalam hadis yang lain, kalau kamu menikahi perempuan karena hartanya, Tuhan akan menghilangkan harta itu. Dan kalau kamu menikahi perempuan karena kecantikannya, Tuhan akan menghilangkan kecantikannya. Tapi kalau kamu mencintai perempuan karena agamanya, Tuhan akan tambah hartanya dan kecantikannya. Bayangkan itu, tulis itu di kamar kita pakai figura. Dulu saya menikahi istri saya itu betul-betul karena agamanya. Karena dia bisa baca Quran, baca Qurannya bagus, dia berkhidmat betul kepada orang tuanya. Karena dia dari keluarga besar, jadi dia bertindak bukan saja sebagai anak, juga sebagai pembantu, juga babysitter untuk adik-adiknya. Kemudian dia bagus bacaan Qurannya, rajin ngaji, dan guru ngajinya kebetulan saya. Saya tidak pilih keturunannya, enggak. Dia bukan keturunan bangsawan.
Saya tidak pilih dia karena hartanya. Udah punya harta malah. Saya tidak pilih karena kecantikannya. Udah punya kecantikan. Saya pilih karena agamanya. Lalu Allah tambahkan kecantikan dia dan hartanya. Ustadz, saya iba melihat seorang murid di sebuah sekolah dikeluarkan di akhir tahun menjelang ia menghadapi ujian nasional. Saya tahu ia bersalah, tapi salahkah saya lebih mengutamakan perasaan dan memberinya kesempatan ketimbang mengeluarkannya? Salah. Tapi kini murid itu sudah menemukan sekolah baru. Ya itu karena sekolah juga sih, mengusahakan murid itu. Di sini, di Mutahari kita tegakkan disiplin. Dan kita tidak peduli walaupun esok hari dia jadi presiden, kita akan keluarkan dari sekolah. Dan jadi soal kalau dia melakukan pelanggaran. Kalau sedih ya wajar aja lah berpisah dengan orang yang mungkin disukai. Ya. Tapi kalau Anda juga berbuat yang sama, yang tanya ini berbuat yang sama, walaupun besok dapat ijazah, itu dikeluarkan. Ada orang yang bicara sama saya, Ustaz, bukankah Rasulullah itu penyantun, penuh kasih sayang, penuh maaf? Kenapa dia tidak disantuni, disayangi, dan dimaafkan? Saya bilang, Pak, sebutkan pemaafnya Rasulullah satu saja. Dan saya akan sebutkan 100 peristiwa ketika Rasulullah sangat keras dalam menegakkan hukum. Dan menegakkan, sebut apa Pak? Satu aja. Kapan Rasulullah pemaafnya? Bingung dia. Ya udah, kalau Bapak tidak bisa sebut, saya sebut ini tidak akan 100 lah. 5 aja kalau Bapak mau dengerin. Saya sebut. Rasulullah pernah membunuh 70 orang kafir setelah perang Badar. Dan satu demi satu orang kafir itu dilemparkan ke lubang. Disaksikan Rasulullah dengan wajah yang dingin. Tapi kan itu orang kafir. Gitu. Kemudian saya, oke. Rasulullah pernah mengusir beberapa orang sahabatnya. Dan melarang masyarakat untuk bersapa dengan dia, untuk melayani dia, sampai istrinya pun dilarang menemui dia, diasingkan oleh Rasulullah selama beberapa saat sampai turun ampunan Allah Subhanahu wa taala.